Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviana Meisyarah, NIM 222111201 dari kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Adab Al-Mufasir. Langsung saja yang pertama, apa sih pengertian dari Adab Al-Mufasir itu? Nah, pengertian dari adab al-mufasir sendiri yaitu landasan moral yang membentuk setiap kata dan pemahaman yang diungkapkan, bukan hanya sekumulan aturan. Adab ini tidak hanya membuat interpretasi lebih baik, tetapi juga membentuk tafsir sebagai tindakan yang benar-benar suci dan bertanggung jawab. Kecerdasan, kesederhanaan, integritas, dan ketakwaan muncul sebagai pilar utama dalam membimbing langkah-langkah mufasir. Untuk yang selanjutnya, kita juga harus tahu dulu nih pengertian dari tafsir dan mufasir. Pengertian dari tafsir sendiri dalam bahasa masdar berarti membedah maksud dari lafaz yang muskil dan bermakna keterangan. Kemudian, ulama mendefinisikan tafsir sebagai penjelasan tentang hal-hal yang masih samar dalam Al-Quran sehingga lebih mudah untuk dipahami dan mengeluarkan hukum yang di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, pengertian mufasir, yaitu orang yang melakukan penafsiran. Mufasir atau interpreter adalah pribadi yang menjelaskan makna atau maksud Al-Quran. Mufasir adalah mutahadis anillah al-syarih al-nas atau mewakili Allah dan menjelaskan pada manusia. Mufasir sendiri harus memiliki dua kompetensi. Yang pertama, kompetensi memahami kalam Allah, dan yang kedua, kompetensi memahamkan manusia. Selanjutnya, syarat mufasir. Orang yang ingin melakukan penafsiran harus memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati oleh para ulama setelah Nabi Muhammad wafat. Seseorang yang akan menjadi mufasir harus memiliki beberapa persyaratan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun yang bersifat diniyah atau keagamaan, dan terutama syarat-syarat yang bersifat akademik. Seseorang yang ingin menjadi mufasir, ia harus orang yang telah dewasa atau balik dan berakal sehat, beragama Islam, dan mempunyai etika dalam penafsirannya atau adab al-mufasir. Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh seorang calon mufasir, yaitu yang pertama, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan terdapat 15 ilmu yang wajib dikuasai oleh seorang mufasir, yaitu bahasa, nahwu, saraf, istiqoq, ilmu ma'ani, bayan, ba'di, ilmu qiraat, usuluddin, usul fiqh, asbab al-nuzul, nasib mansub, fikih, hadis-hadis yang menjelaskan ayat yang masih global dan umum, dan ilmu mauhibah. Yang kedua, Muhammad Abdul Al-Azim Al-Zarqani mengatakan bahwa macam-macam ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mufasir adalah bahasa, nahwu, saraf, balaghah, ilmu usul fiqh, ilmu tauhid, mengetahui asbab al-nuzul, qasas, nasik dan mansuk, hadis-hadis penjelas bagi yang mujmal dan mubham, dan ilmu mauhibah. Yang ketiga, Al-Farmawi menjelaskan terdapat 4 macam persyaratan dan berbagai ilmu di dalamnya, yaitu yang pertama, memiliki i'tikad atau keyakinan yang benar dan mematuhi ajaran agama. Yang kedua, memiliki tujuan yang benar. Yang ketiga, berpegang pada dalil nakal atau Al-Quran hadis, serta menjauhi periwayatan-periwayatan bid'ah. Dan yang keempat, memiliki ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufasir. Selain ilmu-ilmu di atas, sebagian ulama menambahkan beberapa ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mufasir. Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rashid Ridho misalnya menyatakan bahwa seorang mufasir dituntut untuk mengetahui ilmu sejarah manusia, ilmu riwayat hidup manusia, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam jagat raya. Muhammad Amin Suma juga menambahkan beberapa ilmu selain 15 ilmu yang telah disebutkan di atas, yaitu Muhammad Amin Suma menambahkan beberapa kelompok ilmu seperti yang pertama, kelompok ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, sejarah, politik, dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri bahwa dalam penafsiran Al-Quran juga diperlukan ilmu-ilmu di luar ilmu Al-Quran. Ayat Al-Quran tidak hanya mengkisahkan tentang
agama atau ketauhidan, akan tetapi juga membicarakan hubungan sesama manusia, sesama makhluk, angkasa raya, dan segala hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kelompok ilmu pengetahuan alam. Ilmu ini meliputi ilmu matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kelompok ilmu ini juga dibutuhkan mufasir ketika hendak menafsirkan Al-Quran, mengingat bahwa ayat Al-Quran tidak hanya terdapat dasar-dasar peraturan hidup manusia yang berhubungan dengan Tuhan. Terdapat sekitar 750 sampai 763 ayat yang membicarakan tentang alam. Lalu yang ketiga, kelompok ilmu-ilmu lain yang secara langsung atau tidak langsung memiliki manfaat bagi penafsiran Al-Quran. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu adab mufasir. Seorang mufasir itu harus memiliki atau mempunyai adab di dalam dirinya untuk melakukan suatu penafsiran. Nah, di sini disebutkan terdapat 11 adab, yaitu yang pertama, berniat baik dan bertujuan benar. Yang kedua, berakhlak baik. Yang ketiga, taat dan beramal. Yang keempat, berlaku jujur dan teliti dalam penukilan. Yang kelima, tawadu dan lemah lembut. Yang keenam, berjiwa mulia. Yang ketujuh, vokal dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedelapan, berpenampilan baik. Yang kesembilan, bersifat tenang dan mantap. Yang kesepuluh, mendahulukan orang yang lebih utama. Dan yang ke-11 atau yang terakhir yaitu mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik. Nah, itu tadi merupakan penjelasan materi dari adab al-mufasir. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.